kasus dugaan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi terus memanas dan menarik perhatian sejumlah praktisi hukum untuk menganalisis potensi ancaman pidana yang dihadapi keduanya. Ya, laporan polisi yang diajukan oleh Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi, mengacu pada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara. Secara umum, konsensus para ahli menunjukkan bahwa laporan perzinaan Wardatina Mawar memiliki dasar hukum yang kuat, namun pembuktian dan keputusan pelapor untuk mencabut atau melanjutkan kasus akan menjadi penentu akhir bagi ancaman kurungan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Berikut 5 analisis praktisi hukum tersebut, versi Cumi Top 5. Di tengah perdebatan sengit mengenai status hukum nikah siri Inara Rusli dan Insanul Fahmi, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberikan pandangan tegas yang memperkuat posisi ancaman pidana terhadap keduanya. Hotman beropini bahwa klaim nikah siri tersebut tidak cukup kuat untuk menggugurkan delik perzinahan dalam kasus yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa. Ia menekankan bahwa selama Insanul Fahmi masih terikat perkawinan yang sah dan tercatat dengan Wardatina Mawa, hubungan apapun dengan pihak ketiga termasuk yang didasarkan pada nikah siri, tetap dikategorikan sebagai perzinaan di mata hukum pidana. Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Ya, jadi selama belum ada pernikahan secara hukum negara, maka istri dari si cowok bisa mengadukan kalau ada bukti dugaan perzinahan. Kalau ada bukti. Oh, berarti dalam bentuk apapun itu buktinya memang harus ada, Bang? Harus ada. Kan bisa aja dia katakan kami udah nikah siri tapi puasa dulu gimana? Nggak apa-ngapain dulu gitu. Kayak Hotman itu kan suka puasa gitu kan. Seorang istri, seorang suami yang menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan. Jadi ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini, itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Cuma masih perlu pembuktian apakah mereka sudah melakukan hubungan. Kalau tanpa hubungan tidak ada perzinahan. Pokoknya perzinahan harus ada hubungan. Bisa aja si cowok mengatakan, kami sudah kawin siri tapi aku cuti dulu 3 bulan gitu. Praktisi hukum Dedi DJ ikut angkat bicara menanggapi kasus dugaan perzinaan yang dilaporkan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Dedi DJ dengan tegas beropini bahwa klaim nikah siri yang diungkapkan Insanul Fahmi tidak akan mampu melindungi Inara Rusli dari ancaman pidana. Ya, menurut Dedi DJ, ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara berdasarkan pasal 284 KUHP tetap berlaku, karena fokus hukum pidana adalah pada status perkawinan yang tercatat secara resmi. Perzinahan itu kan diatur di dalam pasal 284, ya, 284 KUHP yang isinya mengatakan demikian. Setiap orang, laki-laki atau perempuan yang melakukan perzinahan atau dengan wanita yang bukan istrinya atau sebaliknya dengan laki-laki yang bukan istrinya, maka dia dikategorikan masuk perbuatan gendam atau overspell ya gitu, perzinahan gitu. Nah jika memang pembuktiannya nanti itu jelas, clear, misalkan contoh ada CCTV-nya mereka ya kan, itu udah otomatis tunjuk awal tuh. Kemudian nanti akan ditanya keterangan si terdakwa ini bagaimana dia melakukan hubungan ini kan seperti apa, di situ nanti akan ketahuan semua tuh gitu. Tapi paling tidak dengan bukti CCTV yang clear, yang jelas, di mana ada
video perbuatan tersebut ya, itu saya pikir udah kansnya untuk menaikkan status dari penyidikan jadi tersangka itu kansnya besar. Nah, ancaman hukuman di dalam pasal 284 itu kan cuma 9 bulan. Tetapi ada tetapinya nih. Ini kayaknya tidak hanya pasal 284 KUHP ya. Ini juga berlaku bagi pasal 279. Pasal 279 itu adalah jadi perbuatan si suami ini ya yang berselingkuh, yang melakukan hubungan dengan perempuan yang jelas menurut konstitusi dia bukan istrinya, maka itu melanggar pasal 279. Pasal 279 KUHP ini sanksi pidananya 5 sampai 7 tahun. Gitu loh. Kenapa? Karena si laki-laki tersebut dia terhalang oleh perkawinan yang sah, dia udah punya istri gitu loh. Maka dia melakukan perselingkuhan, melakukan perbuatan dengan perempuan yang lain yang notabene dia jelas bukan istrinya. Padahal dia tahu bahwa dia ini adalah sudah menikah. Nikah siri ini di dalam hukum negara kita itu tidak diakui secara administrasi. Oke? Jadi secara hukum positif ini, hukum kita kan menganut Undang-Undang Dasar 1945 hukum positif. Artinya merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 itu tidak ada perkawinan siri, itu tidak ada. Perkawinan siri itu hanya di dalam konteks orang yang beragama Islam, ya kan? Ya itu diakui mungkin. Artinya gini, pernikahan mereka sah secara agama, tapi secara hukum negara itu karena mereka tidak terdaftar, tidak terregister, secara administrasi mereka nggak ada, maka mereka bukan suami istri. Ini konteks negara kita ya, negara Indonesia, itu hukum positif. Mereka mengatakan mereka nikah siri, ya itu Undang-Undang Nomor 1 1974 tidak mengatur tentang itu. Artinya mereka tetap bukan suami istri dalam perspektif hukum positif di Indonesia, di negara kita. Di tengah tarik ulur kasus dugaan perzinaan yang melibatkan Inara Rusli, praktisi hukum Mulkan Letlet memberikan analisis mendalam yang menekankan pentingnya unsur pembuktian dalam laporan polisi yang diajukan oleh Wardatina Mawa. Ya, Mulkan Letlet beropini bahwa ancaman pidana terhadap Inara Rusli, termasuk potensi kurungan di balik jeruji besi, sepenuhnya bergantung pada kemampuan Wardatina Mawa sebagai pelapor untuk menyajikan bukti yang kuat dan sah. Kalau dilihat dari perspektif hukum pidananya, kita lihat memang laporan ini jika didasarkan atas perselingkuhan dan perzinahan. Kalau perselingkuhan ini kan kita bicara ranahnya perkara perdata sebenarnya. Tapi kalau perzinahan ini kan dia harus perzinahan ini kita harus bicara bukti. Bukti perzinahan itu kan bukan melihat dari sisi chat atau sisi CCTV yang mereka bertemu. Itu perzinahan ini dia lebih privasi gitu, melakukan sebuah tindakan perzinahan. Nah, itu baru bisa dikatakan tindak pidana perzinahan. Nah, pembuktian ini yang harus dibuktikan jika memang benar-benar melaporkan Ibu IR terkait dengan masalah perzinahan, itu harus dibuktikan. Gitu. Kalau memang laporan ya sah-sah aja, semua orang bisa melapor siapapun. Setiap warga negara memiliki hak untuk membuka laporan polisi, tapi laporan polisi itu terbukti atau bisa berjalan secara rules-nya dan dia terbukti kan belum tentu juga. Ya, perzinahan ini kan ancamannya bisa 2 tahun, bisa di atas 5 tahun juga, tapi nanti kan itu penerapan oleh majelis hakim. Tapi saat ini untuk kita bicara terkait dengan masalah ini, saya tidak bisa menyampaikan sedetail mungkin masuk dalam perkara ini, karena yang berhak menyampaikan pasal ini kan sebenarnya dari pihak dari pelapor. Ya, dia menempatkan pasal apa di dalam permasalahan ini gitu. Bisa aja dari pihak Ibu Inara melakukan upaya hukum dengan melapor balik itu. Karena kan ini merusak nama baiknya gitu, citranya, reputasinya yang selama ini sudah dibangun,
runtuh seketika dengan berita liar yang saat ini sudah berkembang. Bahkan bukan dibilang berita liar lagi, karena sudah dilakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya dan sudah menyebut inisial. Dia bisa jadi mengarah kepada pencemaran nama baik. Tinggal menempatkan ini pencemaran nama baik ini menggunakan undang-undang ITE atau KUHP. Nah, itu nanti tinggal bagaimana tim kuasa hukum akan melakukan gelar perkara internal lalu menempatkan pasal-pasal apa yang digunakan untuk mengajukan laporan balik terkait masalah ini sebenarnya. Praktisi hukum Rasman Arief Nasution memberikan analisis tajam mengenai risiko hukum yang dihadapi Insanul Fahmi yang tidak hanya terancam pidana perzinahan bersama Inara Rusli. Menurut Rasman, Insanul Fahmi berpotensi dijerat dengan pasal pidana tambahan terkait status perkawinannya. Ya, Rasman beropini bahwa Insanul Fahmi dapat dikenakan sanksi pidana melalui pasal yang berkaitan dengan menghilangkan asal-usul perkawinan atau mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa ia masih terikat perkawinan yang sah. Di awal saya katakan bahwa adanya laporan dari Mama selaku istri dari Insanul Fahmi bahwa dia melaporkan dugaan perzinahan. Kalau pasal perselingkuhan itu nggak ada, tidak diatur di KUHP dan lain-lain. Yang ada perzinahan. Dan perzinahan itu dapat dilaporkan apabila mereka belum melakukan pernikahan. Kalau sudah ada pernikahan, maka pertanyaan berikutnya, apakah kedua-duanya ini menyadari bahwa si laki-laki masih punya istri dan kemudian si Inara Rusli tahu kalau si Insanul Fahmi juga punya istri. Kalau mereka tahu itu, kemudian tidak ada pemberitahuan kepada Mama bahwa ada pernikahan itu, maka proses hukum untuk dugaan perzinahan itu dapat dikenakan. Hanya saja, saya sudah katakan, sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan kalau sampai Inara Rusli diseret di persoalan ini, karena keterangan Inara Rusli dan keterangan Insanul Fahmi di podcastnya Richard Lee itu Inara tidak tahu. Dia hanya mengaku bahwa dia sudah menceraikan istrinya talak dua, dan dalam proses perceraian, kira-kira begitu. Jadi yang saya tangkap dari pernyataan Insanul Fahmi atau IF ini, ya dia seperti sengaja untuk menutup bahwa sebenarnya secara administratif belum ada perceraian. Nah, saya malah lebih cenderung pendekatannya bukan pasal perzinahan, tapi pasal yang terkait dengan dugaan menghilangkan asal-usul perkawinan. Pasal 297 dan pasal 277 KUHP. Kalau 297 itu menghilangkan asal-usul perkawinan, itu bisa kena. Bahkan ancaman hukumannya 6 tahun. Kalau pasal perzinahan itu cuma 9 bulan. Dan pasal perzinahan ini repot sekali untuk masuk unsurnya. Kenapa? Karena harus ada bukti. Praktisi hukum Farhad Abbas memberikan pandangan strategis yang cenderung kontroversial terhadap langkah hukum Wardatina Mawa dalam kasus dugaan perzinahan. Farhad beropini bahwa Wardatina Mawa seharusnya mengalihkan fokus pelaporan kepada suaminya, Insanul Fahmi, ketimbang Inara Rusli, jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan ancaman pidana. Ya, menurut Farhad Abbas, secara hukum, posisi Insanul Fahmi jauh lebih rentan dan jelas melanggar hukum dibandingkan Inara Rusli. Nggak bisa
Yang dilaporin suaminya aja yang dilaporin. Gitu. Kan itu pasal perzinahan itu kan kalau suaminya ini terang-terangan sudah dilarang masih melakukannya. Kalau suaminya anggap aja dia jajan kan, tapi berlandaskan cinta, suka sama suka, kecuali Inara ada suami. Tapi ini kan adalah laki-laki, bukan pelakor jadinya namanya, tapi laki-laki hidung belang. Nah, laki-laki hidung belang ya silahkan kasih pelajaran istri yang suaminya yang punya bukti dengan Inara. Yang kau lapor itu suamimu, jangan Inara. Kalau Inara ini kan namanya dua janda, butuh perlindungan. Kalau ada laki-laki ngaku duda, ya nggak? Ya sekarang sudah klarifikasi, ya udah. Mulai saat ini nggak boleh lagi. Jangan main lapor-laporin artis, terbalik. Nanti suamimu dilaporin sama Inara, nipu. Udah tahu. Bini masih ngaku perjaka, ngaku duda. Inara ini hanya apes, ingin mencari masa depan lebih baik, dapat pria berhidung belang. Di rumah ada harimau, ya kan? Makanya ini adalah untung ketahuan di depan, ini kan pelajaran. Kisah ini kan kisah hampir semua janda mengalaminya. Karena janda sangat menggoda, akhirnya suami orang pun ngaku duda. Ya kan? Nah, ini ada kehilapan, makanya janda itu harus diumumkan, harus tahu. Jangan cari cowok di luar kampung. Kalau perlu cari kampung sendiri yang ketahuan statusnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.